Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Karena semua keberadaan kita hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku semuanya hanya karena kemurahan anugerah-Mu. Semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanmu semuanya berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Haleluya. Kami telah melewati 23 hari memasuki tahun 2022 ini di bulan Januari ini Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Oleh sebab itu kami berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ucapan syukur kiranya terus mengalir dari kehidupan kami. Untuk kami nyatakan kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau hari ini lagi kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan naik ke hadirat Tuhan yang maha tinggi. Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Haleluya. Urapi kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami yang melayani Tuhan dan umat-umat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mulai dari permulaan, pertengahan,
sampai akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami akan siap beribadah, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau meninggikan Tuhan. Karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Bersuka, haleluya. Suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Kerja buat Tuhan, Kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar tanpa gaji selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manisnya, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nafas kehidupan yang kita miliki itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau pakai hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi kami masih ada kehidupan yang Tuhan beri, kami mau melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memakai kami menjadi alat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam hari-hari ke depan yang akan kita lalui, kita perlu diperlengkapi oleh senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan memampukan kita, membuat kita tetap kuat berdiri dan menjadi pemenang di dalam setiap tantangan, rintangan apapun yang akan kita hadapi. Puji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan,
Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap nyanyian kami Tuhan, setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tibalah saat Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan, firman yang didengar Tuhan akan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Membuat kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak terlambat rasanya saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk kepercayaan dan waktu dalam kehidupan ini. Kita boleh ada bersama-sama di hari ini, beribadah kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saatnya kita akan menerima firman-Nya, kebenarannya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menapaki waktu-waktu yang Tuhan percayakan di tahun ini. Dan dipercayakan kepada saya dengan sebuah tema yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Sama-sama kita akan lihat Efesus pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Dan kalimat tema yang diberikan adalah kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan sejak di mengakhiri tahun 2021 dan mengawali tahun 2022, Wakil Gembala sudah membawakan sebenarnya sebagian daripada ayat-ayat ini, yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 juga, tetapi fokus berbeda hanya di ayat yang ke-10, Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan kita sekarang akan belajar di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai yang ke-18. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang berbahagia, kita tahu bahwa sebagai umat tebusan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita semua, satu saja sebenarnya ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Namun memang dalam perjalanan kehidupan, sebagaimana khotbah di awal tahun dan tutup tahun, dikatakan bahwa dalam perjalanan kehidupan itu, diumpamakan seperti dalam peperangan ya, atau perjuangan yang harus kita lakukan, baik secara bersama-sama maupun pribadi lepas pribadi. Dan memang kehidupan itu semakin hari tidak semakin ringan sebagaimana dinubuatkan oleh firman Tuhan. Semakin hari justru semakin berat. Tetapi Tuhan tidak membiarkan ya umatnya, bahkan orang-orang yang mau percaya kepadanya, yang sudah percaya kepadanya untuk berjalan tanpa memiliki kelengkapan untuk menghadapi ya tantangan-tantangan ini. Nah, disinilah kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Efesus ini apa yang harus kita gunakan di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat itu. Saya akan bacakan dalam kitab Efesus ini ayat pokok kita, pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-14. Firman Tuhan seperti ini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
16, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan penjelasan fungsi daripada perlengkapan senjata Allah itu. Ya. Namun kalau kita mundur sedikit di ayat yang ke-11, di sana dimulai dengan kata kenakanlah ya seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah kita baca di ayat 14 sampai yang ke-18. Jadi itu wajib ya, merupakan sebuah kewajiban bagi kita orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Di kalimat selanjutnya di ayat 11 dikatakan supaya kamu dapat bertahan. Bertahan terhadap apa? Melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena sejak manusia ada di atas muka bumi ini dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ya, kemudian Tuhan taruh di Taman Eden, memasuki akhir daripada kitab Kejadian pasal yang kedua. Kemudian diberi penolong yang sepadan manusia itu, ya manusia ini adalah laki-laki, diberi penolong yang sepadan yaitu wanita. Kemudian keduanya hidup bersama, lalu masuk ke dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Setelah ada di dalam dosa, apa yang terjadi? Ya, yang akan kita lihat sedikit saja mundur ke dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga di sana, ayat yang ke-21 ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Ada inisiatif Tuhan membuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan yang disadari oleh manusia. Karena dia sudah jatuh di dalam dosa, ya, mereka sadar mereka telanjang dan berusaha untuk menutupi ketelanjangan itu dengan daun yang tidak dapat bertahan lama. Allah menyembelih binatang, diambil kulitnya, kemudian dipakaikan menjadi pakaian untuk manusia dan istrinya itu, supaya menutupi ketelanjangannya. Saya baca lebih lanjut di ayat 21 pasal 3 situ, dikatakan lalu mengenakannya kepada mereka. Luar biasa. Allah sudah berinisiatif membuatkan pakaian, kemudian mengenakannya juga. Ya, nah di sini kita lihat bahwa ada satu rencana Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita kembali ke Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, kenakanlah. Ya, ada satu instruksi, pakai perlengkapan itu. Ya, sudah dibuatkan. Pasal 3 ayat yang ke-21 tadi dikatakan Allah sendiri yang memakaikan. Namun sekarang dalam perjalanan waktu yang terus bergulir sampai nanti di penghujung daripada kehidupan manusia atau kehidupan yang ada di atas muka bumi ini, inisiatif sekarang harus datang dari kita sebagai orang percaya. Tidak bisa lagi cuman saya gunakan bahasa apa ya, sekedarnya saja kita beriman, kita percaya, kita bergereja, kita beragama, kita melayani, kita jadi hamba Tuhan dan orang percaya. Tidak hanya sekedar itu, tapi harus ada inisiatif. Nah, penekanannya pada pemberitaan firman Tuhan kali ini yang diberikan kepada saya, temanya kenakanlah, ya, kenakanlah seluruh. Di situ kita melihat kata kenakanlah itu berarti ada satu instruksi, kalau tidak mau dibilang perintah, ayo pakai, bertindaklah seperti itu. Ya, jadi tidak sekedar saja. Ya, di tahun 2022 ini kita harus lebih lagi secara pribadi bagaimana
kita bertindak sebagai orang percaya. Yakobus pasal 2 ayat 18 katakan, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, bisa? Tidak bisa. Tapi aku akan menunjukkan perbuatan-perbuatanku dari iman yang aku percayai. Nanti kita akan belajar dari perlengkapan senjata Allah ini. Ya, nah di situ kita melihat bahwa ada perintah dari Tuhan kepada kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di ayat yang ke-11. Untuk apa? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan akhirnya kita tahu di Kejadian pasal 3. Bagaimana cara iblis menipu, ya, saya sebut dua manusia ini, suami istri Adam dan Hawa. Tidak dengan cara yang ditakut-takuti, dengan penyakit dan lain sebagainya. Tidak, tapi dengan tipu daya. Pertama, ular itu berkata, seluruh pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Tapi wanita itu yang menggambarkan atau merepresentasikan gereja Tuhan, berkata tidak. Dia tahu firman yang tidak boleh, yang dilarang itu yang ada di tengah taman. Tapi yang lain-lain boleh. Tahu firman gereja. Lalu apakah iblis menyerah? Tidak. Kemudian dia berkata, ya betul, seperti katamu. Yang seluruh yang ada di taman boleh dimakan kecuali yang di tengah. Tapi, nah di sini tipu muslihat, tipu daya iblis kepada manusia tidak berhenti. Demikian pula yang terjadi sekarang ini. Ya, dia tidak akan berhenti pada satu titik tertentu, tapi dia akan terus berusaha supaya apa? Singkat ceritanya, supaya ada yang menemani dia nanti untuk masuk ke dalam neraka. Itu. Nah, kita harus punya selengkap senjata Allah yang akan kita sama-sama pelajari. Baik, saya lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu langsung saya lompat di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan sebab itu. Sebab apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan bisa baca di ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging dan seterusnya. Sebab itu ambillah. Ya, sekali lagi, tadi kenakanlah, sekarang ambillah, aktif, yuk bertindak. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil dong, jangan cuma diam-diam. Bertindak, ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, ini berbicara, kalimat terakhir ini berbicara tentang sesudah kehidupan ini kita masih tetap berdiri di hadapan Tuhan, bukan dilempar ke dalam kematian kekal. Baru ayat 14 muncul. Jadi, oleh sebab itu berdirilah tegap. Sekarang nih ya, yang ditekankan oleh ayat 14 pada saat sekarang kita hidup. Berdiri tegap, ya. Berdiri tegap itu merupakan keharusan. Berdiri tegap itu sikap yang harus dilakukan oleh kita. Ya. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Yesaya 11 ayat yang ke-5. Mari sama-sama kita lihat ayat-ayat ini. Kitab Yesaya pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5. Di sana dikatakan ia tidak akan menyimpang. Ya. Saya bacakan mulai ayat pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal yang akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kalau kita melihat judul yang dicetak tebal oleh Lembaga Alkitab, Raja Damai yang akan datang. Di ayat yang ke-5, saya akan bacakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, peruntukannya di situ.
Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran sejati adalah firman Tuhan. Saya akan ajak teringat di ayat Mazmur pasal 132. Mudah-mudahan tidak salah, ini Mazmur 132 ayat yang ke-9. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Ya, kita harus berpakaian berjubahkan kebenaran. Imam-imam, hamba-hamba Tuhan, siapapun yang melayani Tuhan harus berpakaian kebenaran. Ya, menutupi keberdosaan ketelanjangan, kitab Kejadian pasal 3 tadi. Kita berpakaian kebenaran, dan kebenaran itu firman Tuhan. Sehingga yang jadi laku kita, tingkah kita, sikap kita, apapun yang keluar dari kehidupan ini, kebenaran. Ya, kemudian di sana dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Kembali ke dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat yang ke-17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Ya, ia siapa? Kembali lagi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya merujuk kepada Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mengenakan keadilan sebagai baju sirah. Baju sirah itu adalah baju yang dipakai ya oleh prajurit, oleh tentara ya di bagian depan ini yang kelihatan tampak gagah ya, bersikap adil di dalam kehidupan ini. Nah, adil di sini adil terhadap apa? Hanya dua hal saja. Terhadap diri sendiri ya. Bagaimana dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kita jalani hidup ini dengan adil. Baik itu untuk kita masih dipercaya di dalam dunia ini dengan kehidupan sekuler. Juga dalam kehidupan rohani. Jadi jangan pernah lupa dan lalaikan ibadah yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ya, kemudian baru adil terhadap sesama. Kalau terhadap diri sendiri dengan keadilan yang kita pelajari dari firman, yaitu kebenaran, pastilah terhadap pihak-pihak lain saya sebutkan kita pasti akan bersikap adil ya. 1 Tesalonika, satu ayat lagi di Perjanjian Baru, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Di sana dikatakan tetapi kita yang adalah orang-orang siang baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih. Saya tekankan pada kasih. Berbaju sirahkan kasih. Ya. Dan di sini satu penekanan bahwa adil di dalam konteks kasih yang Tuhan sudah lakukan dan teladankan kepada kita melalui bagaimana dia hidup dalam pelayanannya. Tentu kalau kita merenungkan firman Tuhan, mempelajari dan membacanya, itu mampu untuk kita lakukan. Ya. Selanjutnya adalah di ayat yang ke-15 itu dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kasut itu adalah alas kaki. Ya, entah itu sandal, sepatu atau sepatu sandal dan lain sebagainya. Ya, Yesaya 52, saya ingat di sana juga di kitab Yesaya, saya merujuk kepada kitab Yesaya semuanya. 52 ayat yang ke-7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Ya, jadi pembawa berita bukan berita hoax ya yang sekarang sangat terkenal ya. Karena kita sudah memasuki kehidupan media sosial. Banyak berita-berita yang tidak benar, tapi di sini membawa berita damai dan memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk ya. Bukan kabar yang menyesatkan, bukan kabar yang menakutkan, tapi kabar baik
yang mengabarkan berita selamat atau berita keselamatan. Tidak lain dan tidak bukan, ya. Kita mempelajari firman Tuhan, kita hidup beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya tujuan utamanya hanya satu, keselamatan, ya, bukan hal-hal yang lain. Saudara mungkin ingat ayat firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatunya yang lain-lain akan ditambahkan, bukan diberikan, tapi ditambahkan. Jadi sudah ada misalnya 2 akan ditambahkan menjadi 3 atau menjadi 4, multiplikasi dan begitu seterusnya. Tapi syaratnya cari dulu kerajaan Allah. Terima, ya, orang-orang yang berkasutkan kerelaan membawa berita Injil. Kabar sukacita, damai, sejahtera, kabar keselamatan. Ya, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Ini berita sederhana sebenarnya, ya. Yang sangat menekankan bahwa dia akan datang sebagai raja. Ya, dan kita harus siap menghadapi penghakimannya. Baik, lanjut lagi di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, ya. Ayat 16 dari kitab Efesus pasal yang ke-6 itu. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, ya, perisai tameng. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pergunakanlah, ya. Instruksi lagi. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Karena di situ ada titik 2. Iman kita. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Dari mana munculnya iman? Roma 10 ayat 17. Pendengaran akan firman. Ya, didengar firman itu. Masuk telinga kiri atau masuk telinga kanan. Ya, selalu berkelakarnya soal telinga kiri kanan kan, masuk kanan keluarnya kiri, masuk kiri keluarnya kanan. Tetapi ini masuk ke dalam otak kita sebagai satu CPU yang Tuhan sudah berikan begitu luar biasa, diolah, diproses, ya. Sehingga dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15, ayat-ayat yang sudah tidak asing saja saya akan bagikan, ya, supaya kita bisa memahaminya dengan sederhana tetapi tepat, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-15. Biasanya ayat 16 kan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, firman Allah yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman, percaya kepada Kristus Yesus. Ayat 16, sebab segala tulisan yang diilhamkan, dinafasi Allah memang bermanfaat untuk mengajar pertama. Kita diajar secara baik. Menyatakan kesalahan. Setelah belajar firman Allah kita dinyatakan kesalahan-kesalahan kita. Lanjutnya untuk apa? Diperbaiki. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Baru dididik di dalam kebenaran. Yaitu di dalam firman. 17 sering tidak dibacakan, padahal ada kalimat dengan demikian. Atau saya katakan, oleh sebab itu. Nah, saya tidak mau ganti kalimat-kalimat firman, ya, karena memang tidak boleh. Dikatakan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, siapapun yang sudah menerima firman, mendengar firman, melakukan firman, itu di-labeling di sini oleh firman Allah ini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tapi perbuatan baik di sini bukan seperti yang ditulis di belakang-belakangnya truk di luar kota, ya. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik, bukan itu maksudnya. Tetapi perbuatan baik di sini tentu didasari oleh kebenaran, yaitu firman. Ya, akhirnya sebagai contoh Ibrani 11 ayat 19, ya, Bapa orang beriman, orang percaya Abraham itu
Di ayat 19 katakan, di ayat 19, Ibrani 11 ayat 19, mampu berpikir. Nah, di situ ya. Berpikir berdasarkan apa? Firman Tuhan yang dia terima saat ia bergaul karib dengan Allah. Banyak hal dia dengar dari Allah, banyak hal dia terima dari Allah, sehingga ia mampu berpikir. Kalau di terjemahan bahasa Inggris dikatakan accounting, memperhitungkan, dari bahasa asli logizomai. Ya, Abraham mampu memperhitungkan bahwa kalau dia bunuh anak satu-satunya, yang sebenarnya sudah terima janji dari Allah bahwa dari anak ini akan ada keturunan yang begitu luar biasa, tapi dia rela melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia berpikir, dia memperhitungkan Allah sanggup membangkitkan dari antara orang mati. Luar biasa. Kita gunakan perisai iman. Ya, belajar dari firman Tuhan sehingga apapun yang datang menyerang kehidupan kita secara pribadi, kita mampu menjawabnya, kita mampu menangkalnya, kita mampu pelajaran firman Tuhan sekarang ada. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri sendiri, semua akan menjadi terlambat. Nah, mari sikap yang harus kita lakukan adalah bersiap diri. Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, saya tidak usah jelaskan ketopong keselamatan dan pedang roh. Tapi di situ dikatakan terimalah. Jadi kita tinggal menerima dari Tuhan, firman Tuhan itu. Karena ada kalimat yaitu. Jadi dua perlengkapan ini dapat disimpulkan firman Tuhan. Nah, ketopong keselamatan ada di kepala kita yang kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara yang menyerang pikiran kita ada di kepala. Ya, kalau firman Tuhan ada, membentengi itu semua aman. Ya, pedang roh demikian pula, Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ada kalimat di situ di ayat 12 di bagian akhir, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Luar biasa. Kemudian masuk ke ayat 18 dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi itu sambungan dari ayat 17. Karena di ayat 17 setelah firman Allah itu tidak titik, melainkan koma. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Baru titik. Jadi hati-hati baca firman Tuhan. Jangan seperti baca koran atau baca berita-berita lain, baca surat. Tapi baik-baik diteliti. Belajar firman Tuhan harus dimulai dengan doa dan permohonan. Supaya kita mengerti. Kalau saudara beli Alkitab ada lembar kecil. Cara baca Alkitab. Diawali dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Ya. Setelah mengenakan perlengkapan senjata Allah yang tadi sudah kita pelajari sejak ayat 14 sampai 17, kita bertindak. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan tetap berdoa. Matius 26 ayat 41a, berjaga-jagalah dalam doa. Ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ada di dalam kitab Filipi 4, saya lupa ayatnya itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masih 360 sekian hari harus dijalani di 2022 ini. Kita tidak tahu apakah semakin baik atau semakin jahat. Virus yang kita takuti saja sudah berkembang begitu rupa. Ya, banyak orang mulai digoyahkan lagi. Tapi Ibrani 12 ayat 2 katakan arahkan pandangan ini kepada Yesus saja yang membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Terpujilah nama Tuhan. Bagaimana mau belajar firman dan beriman dengan baik pada saat Yesus kembali ke sorga. Dia berikan kepada gerejanya penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan gereja Tuhan sampai nanti. Ya, saat ini pun dia ada bersama-sama dengan kita.
Dan izinkan dia berkarya dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mengerti firman, nggak ada alasan. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 26, dia yang akan mengajarkan dan mengingatkan. Siapa dia? Penghibur, yaitu Roh Kudus. Kata Yesus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah di ayat 19 dan 20 merupakan tujuan akhir dalam gambaran hidup pelayanan Rasul Paulus. Ya, saya akan simpulkan saja ayat 19 dan 20 ini ada di Matius 5 ayat yang ke-37. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita tidak mau segala yang terjadi dalam kehidupan ini berasal dari si jahat. Tapi biarlah dari Roh Kudus saja. Dan Roh Kudus yang akan pimpin kita. Roh Kudus yang akan tolong kita. Roh Kudus yang akan sertai kita. Roh Kudus yang akan membela kita dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga di awal tahun ini menjadi bekal kita untuk menatap ke depan, melangkah ke depan, berjalan bersama-sama dengan Allah Roh Kudus yang saat ini ada di atas muka bumi ini, bekerja bersama gerejanya. Biarlah Tuhan tolong kita semua, Tuhan bela kita semua di tahun yang baru ini. Dan kita akan tetap eksis sebagai anak-anak Tuhan yang tidak kendor imannya. Tetapi semakin hari, semakin bertambah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa melalui firman Tuhan ini, Tuhan inginkan kita aktif bertindak untuk mengenakan selengkap senjata Allah. Di tahun yang baru ini, kita kenakan semua selengkap senjata Allah itu. Tanpa terkecuali. Kita berjalan dalam pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Untuk menolong kita melalui tahun yang masih Tuhan percayakan ini. Kita minta dia pegang tangan kita. Ya, supaya kita tetap diberi kekuatan oleh Allah Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Pegang ya Roh Kudus. Pegang tangan kami. Peganglah tanganku Roh Haleluya. Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Amin. Amin.
kepada kami Tuhan, pegang tangan kami. Tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun dari diri kami sendiri tanpa Roh-Mu ini Tuhan. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Engkau-lah yang bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau-lah yang bersama gereja-Mu di akhir zaman ini. Dan untuk memahami kebenaran-kebenaran-Mu, kami perlu Engkau, ya Allah Roh Kudus. Karena firman-Mu sendiri yang mengajarkan bahwa Engkau yang akan mengajar kami, mengingatkan kepada kami semua yang Yesus pernah katakan, yaitu firman. Kami dapat mengerti, kami dapat paham, bahkan kami dapat melakukannya dengan tepat, tidak menurut tafsir kami sendiri. Jika Roh Kudus ada dalam hidup ini, tolong umat-Mu Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Atas seizin-Mu juga kami memasuki tahun yang baru. Dan atas seizin Tuhan juga pasti kami akan dapat jalani hari lepas hari, waktu lepas waktu bersama dengan Allah Roh Kudus. Asalkan kami mengambil sikap juga Tuhan, untuk mau belajar daripada firman-Mu, menyediakan waktu untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selengkap senjata Allah kami pakai, tapi kalau kami malas Tuhan, tidak mau bertindak, semua akan jadi sia-sia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Roh Kudus pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Pimpin
Rumah tangga lepas rumah tangga dari umat-Mu, anak-anak-Mu perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi Tuhan perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena Engkaulah yang akan memimpin kami melewati waktu-waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak menyimpang sedikit pun ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih, sekalipun kami memang diinstruksikan untuk mengenakan selengkap senjata Allah, tapi kami tetap perlu pimpinan, kami tetap perlu komandan, kami tetap perlu komando dari Engkau untuk melalui kebenaran-kebenaran-Mu. Bukan berdasarkan atas tafsir kami sendiri, pemahaman kami sendiri, tetapi atas pertolongan daripada Engkau yang memberikan pengertian. Karena dikatakan oleh firman-Mu, kalau roh kebenaran itu ada di dalam kehidupan kami, Dia yang akan menuntun kami, yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, yaitu firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami mampu berjalan sampai garis akhir dan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan saja. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tahun 2022 atas seizin Tuhan juga kami masuki, biar kiranya kemurahan-Mu terus terjadi Tuhan, sebagaimana Engkau pimpin kami di tahun yang lalu. Tahun ini pun Engkau akan pimpin kami. Asalkan satu, kami menyerahkan diri dengan total kepada pimpinan-Mu. Tidak Tuhan, melepaskan diri dari tangan-Mu. Karena hanya diri kami sendiri yang sanggup melakukan itu. Tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu. Hanya diri kami sendiri. Jauhlah itu semua dari kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat suara-Mu. Mungkin teguran ini keras bagi kami di awal tahun. Tapi itu membuktikan cinta kasih Tuhan yang selalu mau menolong, menjaga, merawat, melindungi kami, memelihara kami. Supaya kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang beriman saja. Tetapi di dalam tingkah laku, tindak tanduk, tutur kata kami didasari oleh iman yang datangnya dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa besertalah dengan rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi daripada umat-Mu. Dalam perjalanan yang Tuhan izinkan untuk dilalui. Supaya kemenangan demi kemenangan yang datang daripada-Mu dapat diraih oleh umat-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun masih harus hidup di masa pandemi ini. Tetapi cara hidup yang bijaksana yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui firman-Mu. Itu yang kami lakukan. Dan kami akan terselamatkan melalui masa-masa pandemi yang entah kapan akan berakhir. Bahkan mungkin Tuhan, ke depan akan semakin parah, semakin gelap, semakin jahat. Tapi kalau kami selalu ada di dalam Engkau dan dekat dengan Engkau dan Engkau ada dalam kami, Tuhan kami percaya hidup kami selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Dan satu waktu Tuhan, akhirnya kami akan bertemu dengan Engkau dan berkumpul dengan Engkau di tempat yang termulia. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk ibadah kali ini. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dan di penghujung ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian. Saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Ia datang kali berikutnya, menjemput gereja yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.